3. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Manuel Hatopan Sumamora, 71 2021 297. Saya akan menjelaskan sedikit menurut pemahaman saya tentang kelemahan model sintesis. Yang pertama itu, model ini dianggap pelin-pelan karena keterbukaan dalam dialektika konteks. Yang kedua, pendekatan dalam model ini tidak melulu selalu berjalan dengan mulus. Perkenalkan, nama saya Erwin Samuel Furwanto Watubara, NIM 71 2021 300. Saya akan menyampaikan kelemahan dari model sintesis ini, yaitu 2 poin. Yang pertama, dengan menekankan bahwa pengalaman manusia merupakan wahana kerohanian, dan bahwa pengalaman tersebut harus ditafsir sesuai dengan konteks lokal. Tetapi ada risiko bahwa kebenaran teologis menjadi terlalu bertergantungan pada interpretasi budaya tertentu. Dapat muncul bahwa anggapan kebenaran iman bersifat relatif, tergantung pada budaya lokal tersebut. Dan yang kedua itu, kurangnya kepaduan sistematis sebagaimana diakui de Mesa. Teologi yang dikembangkan lebih bersifat responsif terhadap kebutuhan dan tidak dibangun dalam sistem teologis yang utuh. Perkenalkan, nama saya Melia Belva Pauli, NIM 71 2022 006. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari model sintesis, yaitu ada 2. Yang pertama, model ini sangat terbuka pada budaya. Akibatnya ada resiko budaya yang lebih kuat atau mayoritas, seperti budaya atau budaya lokal yang dominan, akan memaksa teologi untuk mengikuti kepentingannya. Yang kedua, hasil sintesis sangat bergantung pada sudut pandang setempat. Teologi yang dihasilkan bisa jadi berbeda-beda di setiap tempat. Baik, perkenalkan, nama saya Agripina Melati Fabiola dengan NIM 71 2022 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 kelemahan dari model sintesis. Yang pertama, kelemahannya adalah kerentanan terhadap dominasi budaya yang lebih kuat. Di sini tertulis bahwa ada resiko bahwa keterbukaan yang dianut oleh model sintesis dapat menyebabkan manipulasi oleh budaya yang dominan, misalnya budaya Barat atau Roma. Hal ini dapat mereduksi pesan Kristen agar sesuai dengan kepentingan budaya yang kuat tersebut, sehingga melemahkan relevansi otentik bagi konteks lokal lainnya. Lalu yang kedua, mengabaikan keunikan budaya tertentu. Meskipun bertujuan untuk menyeimbangkan, model ini memiliki kecenderungan untuk mengabaikan atau kurang memperhatikan keunikan budaya tertentu. Hal ini beresiko melupakan apa yang penting dari budaya lokal dan beranggapan bahwa nilai-nilai yang penting di suatu budaya juga penting di budaya lainnya, padahal belum tentu demikian. Perkenalkan, nama saya Sita Bana, NIM 71 2022 116. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan dari model sintesis. Yang pertama itu risiko kompromi berlebihan. Kadang bisa kehilangan keaslian Injil karena terlalu menyesuaikan dengan budaya. Misalnya dalam Injil, supaya Injil lebih mudah diterima di sebuah gereja tertentu terlalu menekankan ritual adat lokal sampai ajaran inti tentang Kristus kurang jelas. Perkenalkan, nama saya Triaya Putri Barusunraya dengan NIM 71 2022 109. Di sini kelemahan yang saya buat ada 2. Yang pertama ialah kurang tegas dalam menyelesaikan konflik antar tradisi dan budaya. Salah satu tantangan terbesar dalam buku B. Franz mengatakan ketika tradisi iman bertabrakan dengan budaya lokal, misalnya dalam beberapa budaya ada praktik yang kuat seperti penghormatan kepada leluhur, ritual adat, atau struktur sosial yang terlalu hierarkis. Di sisi lain, tradisi iman Kristen juga memiliki ajaran yang menekankan penyembahan kepada Allah dan kesetaraan di hadapan Tuhan. Nah, sedangkan yang kedua, kurangnya menekankan aksi nyata. Model praksis ini sangat menekankan siklus aksi refleksi bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk melawan ketidakadilan yang mengubah struktur sosial yang menindas. Nah, karena model sintesis ini terlalu sibuk
mencari jalan tengah dan berusaha menyatukan berbagai sumber antara tradisi dan kitab suci, sehingga perhatian pada aksi yang konkret bisa saja berkurang. Perkenalkan, nama saya Jenny Asa dengan NIM 71 2012 194. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan dari model sintesis. Yang pertama, resiko menyebarkan identitas Kristen. Nah, model ini mencoba untuk menyatukan ajaran Kristus dengan budaya sekitar. Tetapi kalau terlalu menyesuaikan diri Injil Kristen, bisa kehilangan identitasnya. Nah, alih-alih budaya diubah oleh ajaran Kristus, justru ajaran Kristus bisa menyesuaikan diri agar cocok dengan budaya sekitarnya. Yang kedua, kurangnya